nikah, gajinya sama. Laki gaji 3 juta, bini gaji 3 juta. Apakah dengan menikah lalu 3 juta gaji bini otomatis pindah ke laki? Tidak. Gaji laki punya laki, gaji bini punya bini. Apa beda gaji bini sama gaji laki? Dalam gaji laki itu ada nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sekolah anak, rekening listrik. Itu maka kening laki lebih berkerut dari kening bini. Sama-sama 3 juta gaji karena sama-sama lulus tadi. Gaji si laki ini full tanggung jawab, sedangkan gaji si bini utuh. Itu maka cerah muka dia. Enggak menanggung uang listrik, tak menanggung uang sekolah anak, utuh 3 juta bulat punya dia. Itulah beda gaji laki sama gaji bini. Lalu kemudian mau dikasihnya emaknya duit, pakai gaji dia yang 3 juta tadi. Boleh? Orang punya dia. Tapi sebagai adab. Sebagai adab. Bang, kau kan lakiku. Aku tak mau rusak hati kau. Sebetulnya duit kau lah yang mengasihi makku. Tapi karena gaji kau pun sama gajiku dan banyak tanggunganmu, maka untuk lebaran ini ku kasih emakku THR, ayahku, adikku, abangku, kakakku. Antum tinggal mengangguk aja. Iyalah. Antum tidak berhak melarang. Orang itu punya dia. Itulah maka pentingnya laki-laki tahu mana hak kewajiban dia, dan perempuan pun tahu supaya jangan salah. Kalau tidak, kenapa laki-laki ini salah cakap? Kenapa laki-laki salah pukul? Gara-gara dia salah paham. Disangkanya duit 3 juta itu punya dia, itu bukan punya kau. Laki-laki itu punya dia, terserah dia mau kasih kemana. Tapi karena dia udah ngaji, dia kasih tahu ke kau. Sebenarnya bang, aku tak perlu minta izin sama kau, ini kan duit aku. Tapi karena kau imamku, maka duit 3 juta ini kuserahkan sama kau semua. Yang 3 juta. Karena ada 30 juta tunjangan untuk aku. Jadi yang upil-upil ini ku kasihlah ke kau. Karena aku tahu kau kan termasuk asnaf fakir miskin yang 8. Asnaf zakat itu kau salah satunya bang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang, mencintaimu. Kadang jujur itu menyakitkan memang. Jadi begitu tentang masalah duit laki-laki sama duit perempuan ini. Kalau saya sedang menjelaskan ini, banyak perempuan yang senang dengan penjelasan ini. Bagaimana kita tahu tentang ridha Allah? Apakah kita sudah berusaha lalu tak dapat, lalu kita merelakan? Apakah itu ridha Allah? Ridha itu, bahasa Indonesianya ridha itu apa? Hah? Sudah jadi bahasa Indonesia, rela. Ridha. Kenapa ayah nyebut rela? Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf, zahir. Kenapa ayah menyebut lahir batin? Zahir batin. Jadi banyak huruf-huruf itu berubah. Jadi ridho itu rela. Gimana ridho itu Pak Ustaz? Ridho itu begini. Waktu antum memandikan mayat, memandikan orang mati, lalu diambil kapas sama kain putih, dicucukkan ke kayu, dimasukkan ke hidung jenazah itu sama telinga. Ada jenazah itu yang melawan? Nggak ada kan? Itulah ridho. Itulah ridho. Puncak dari ridho adalah saat orang tidak melawan dengan takdir Allah. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat tak melawan saat dimandikan oleh orang yang memandikannya. Itulah dia puncak ridho. Kalau masih melawan, belum. Raditu billahi rabba,
aku ridho menerima engkau sebagai Tuhanku, menerima segala keputusanmu, sebagaimana mayat ridho menerima segala perbuatan orang yang memandikannya. Itulah ridho. Antum yang mengantarnya ke kampus, membawanya ospek, mengenalkannya ke senior, menyelamatkannya dari penjahat, antum yang nyarikan kos-kosannya, tapi nikahnya dengan orang lain. Dan di saat itu antum tak melawan seperti mayat. Itulah dia ridho. Ridho menerima keputusan. Tapi kalau antum masih mengamuk, menumbuk dinding, belum ridho. Tapi kau ngaji sama Ustaz Somad, kata Somad ridho. Aku yang lain ridho, yang ini tidak. Belum putus kajian teman. Kalau putus kaji orang lain. Ridho. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka itu radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Dari mana saya tahu Pak Ustaz saya ini diridai Allah? Buka kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kata ulama, saya tahu kapan saya diridai Allah. Hah? Macam mana pula kau tahu kapan kau diridai Allah? Ketika aku ridho menerima keputusan Allah, disitulah Allah ridho kepada aku. Tahu kita haji mabrur? Enggak. Tahu kita dapat Lailatul Qadar? Tidak. Tahu kita dapat taubat nasuha? Tidak. Tapi kita bisa tahu kapan kita diridhoi Allah. Kapan? Ketika kita ridho dengan keputusan Allah. Disitulah Allah sedang meridhoi kita. Makanya yang paling berat dalam hidup ini adalah ridho. Ridho paling berat. Semua penghuni surga sudah masuk. Mudah-mudahan kita termasuk. Lalu kemudian Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kalian sudah dapat makan, minum, istana, semua sudah dapat. Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridho kami belum dapat. Apa kata Allah? Yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima keputusan. Makanya waktu dalam tawaf itu antara rukun Yamani sama Hajar Aswad, doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal. Lebih dulu ridho atau jannah? Ridho. Kenapa? Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Kebetulan nama suaminya ridho, istrinya jannah. Masya Allah.